Pemirsa, dalam sepekan terakhir, sejumlah wilayah di Indonesia kembali mengalami tren kenaikan kasus COVID-19. Kenaikan jumlah kasus COVID-19 ini justru dibayangi dengan munculnya varian baru, yakni Corona AY42 atau varian Delta Plus yang sudah menyebar di lebih dari 42 negara, bahkan sudah sampai ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Lalu bagaimana pemerintah menyikapinya? Kami akan hadirkan data dan faktanya untuk Anda. Pemirsa, terjadi kenaikan kasus selama sepekan terakhir di Indonesia. Kami ajak Anda melihat datanya berikut ini. Sebetulnya sempat terjadi penurunan kasus pada 8 November 2021 dengan 244 kasus. Tetapi terjadi kenaikan signifikan di tanggal 9 November dengan 434 kasus dan naik lagi di tanggal 10 November dengan 480 kasus. Artinya masih di angka 400-an kasus dalam sepekan terakhir dan terjadi kenaikan kasus. Lalu daerah mana saja yang berkontribusi pada kenaikan kasus ini? Kami ajak Anda melihat ini. Berikutnya, ini adalah wilayah yang berkontribusi pada kenaikan kasus dalam sepekan terakhir. Ada setidaknya 7 wilayah, 7 provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta, Banten, dan juga Bali. Ini total terjadi kenaikan kasusnya, misalnya saja DKI Jakarta, totalnya adalah 629 kasus. Ini adalah wilayah-wilayah yang berkontribusi pada kenaikan kasus selama sepekan terakhir. Namun ternyata pemirsa, daerah yang mengalami kenaikan kasus ini adalah provinsi yang ternyata berada di zona resiko level 1 dan 2. Kita lihat faktanya. Ini dia, misalnya DKI Jakarta yang tadi mengalami kenaikan kasus signifikan, ternyata seluruh wilayahnya atau semua kabupaten kotanya adalah level 1. Kemudian juga Jawa Barat adalah level 1, yang sebelumnya pada 7 November adalah level 2. Yang masih level 2 adalah 11 kabupaten kota dan di level 3 masih ada 12 kabupaten kota. Tetapi wilayah lainnya misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Banten dan juga Bali rata-rata adalah di level 1 atau 2. Meskipun di level 1 atau 2, wilayah-wilayah tersebut atau provinsi-provinsi tersebut ternyata masih menyumbang atau berkontribusi pada kenaikan kasus selama sepekan terakhir. Kemudian Satgas Penanganan COVID-19 pun memprediksi adanya potensi kenaikan kasus pada momen Natal dan Tahun Baru mendatang. Nah, di tengah kekhawatiran tersebut, di tengah potensi kenaikan kasus, saat ini juga menyebar varian baru Delta Plus atau AY42. Di mana saja wilayah atau negara yang sudah terdampak varian Delta Plus ini adalah gambarannya. Pemirsa, varian ini sudah menyebar di 43 negara, termasuk tetangga Indonesia, Thailand dan juga Singapura. Bahkan yang terbaru sudah terdeteksi di Malaysia. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin. Berikut ini. Tapi belum atau tidak terdeteksi di Indonesia sampai sekarang. Dan kita melakukan genome sequence antara 1.500 sampai 1.800 tes per bulan. Dan sampai sekarang kita belum lihat. Kita tetap jaga perbatasan-perbatasan kita dijaga. Apalagi ini udah Malaysia, banyak orang Indonesia pulang pergi dari Malaysia, baik darat, laut, dan udara. Ini nanti akan kita tingkatkan penjagaannya agar kita bisa menahan potensi masuknya varian baru ini ke Indonesia. Nah, Menteri Kesehatan juga menyatakan salah satu langkah untuk mencegah varian baru tersebut menyebar ke Indonesia adalah dengan menjaga perbatasan agar tidak masuk varian Delta Plus. Namun, ini kemarin Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob. Dan di antara kesepakatan yang dihasilkan adalah akan membuka jalur udara dari Malaysia menuju Jakarta dan juga Bali. Kita simak dulu pernyataannya. Sempadan kedua-dua negara. Ya, kita setuju untuk membuka border Malaysia dan Indonesia. Tapi kita mulakan melalui penerbangan. Pembukaan border melalui penerbangan, melalui udara, iaitu penerbangan daripada Kuala Lumpur Jakarta, Jakarta Kuala Lumpur, dan juga daripada Kuala Lumpur Bali, Bali Kuala Lumpur. Basicnya adalah yang pertama, kita hanya membenarkan yang mendapat 2 dos vaksin, yang telah mendapat 2 dos vaksin. Yang keduanya, sebelum pelepasan mesti di swab test. Dan apabila tiba di sama ada di Kuala Lumpur ataupun di Jakarta, perlu swab test kali kedua. Dan bila negatif, jadi tidak ada kuarantin. Jadi bermakna tidak ada kuarantin. Test and release. Test negatif.
Lalu pertanyaannya, apakah kebijakan tersebut kontradiktif dengan kondisi saat ini? Dan bagaimana juga pencegahan varian Delta Plus yang dianggap lebih cepat penyebarannya dibandingkan dengan varian Delta agar tidak masuk ke Indonesia? Kita akan segera membahasnya bersama dengan Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Mas Dalina Pane. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time.